di Kemendikbud juga bahwa ada isu kecurangan gitu dalam pelaksanaan tes CPNS gitu. Sesuatu yang menurut kita ada asas ketidakadilan, memang udah harus kita usut. Ketika kita mengiyakan atau menerima sesuatu kecurangan, tindakan kecurangan, Benar. artinya kita terlibat atau masuk dalam golongan orang yang berbuat curang kan? Berbuat curang. Di Jangan situ. pihak, misalnya kita tes di kampus A, ya kampus A yang wawancara. Nah, itu kan ada potensi untuk konflik interest. Betul. Di situ. Apa sih yang kurang dari Kerinci ya? Benar, apa kurang dari Kerinci? SDM. SDM ada. SDM kita punya. Kita orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Saya kenal beliau di Jambi dulu. Beliau di umur 21 tahun sudah membuat sebuah karya tulis di umur 21 tahun loh. Milenial yang sudah berkarya. Selamat datang bro. Ya, selamat Rizal. datang. Bang Tony. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol dikit ya bro ya. Iya. Kita ngobrol dikit, bagi pengalaman, bagi inspirasi. Saya bilang saya sangat menghargai, tertarik dengan karya tulis. Bro di umur 21 tahun sudah membuat karya tulis. Kenapa harus tertarik dengan karya tulis bro? Iya, pertama saya sapa dulu ya. Oke, sama dulu kawan di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pada hari ini diundang di podcast Bang Tony. Terkait dengan kalau kita berbicara karya ya, dunia literasi, tentunya ini bukan hanya kewajiban daripada satu orang, tetapi memang generasi muda semuanya kita sudah prihatin pada saat ini Bang Tony. Saya tahun 2014 memulai untuk berkecimpung di dunia literasi gitu ya. Padahal kan jurusan saya bukan nggak ada hubungannya dengan literasi, nggak ada hubungannya dengan tulis-menulis, tapi malah justru olahraga gitu ya. Nah pada saat itu saya membaca satu ungkapan dari UNESCO bahwa Indonesia itu minat baca Indonesia itu 0,0001%. Jauh ya. Berarti dari 1.000 orang hanya satu orang yang benar-benar menyukai dunia literasi, dunia tulis baca gitu ya. Nah tentu ini menjadi warning bagi kita ya. Benar. Sebagai generasi muda saya juga tertantang pada saat itu lah. Ini kenapa Indonesia ini seperti ini? Padahal kalau kita berbicara dengan dunia luar gitu, negara-negara maju, justru orang yang kadang saya pernah di sebuah airport di Changi Airport pada saat itu ada di Singapura. Saya melihat ada seorang remaja metal bertato, tetapi memang dia membuka buku gitu. Di bandara itu kerjaannya membuka buku. Baca buku. Ini kan menjadi kritik sosial bagi kita di Indonesia. Kita melihat generasi muda kita pada saat ini justru, mohon maaf ya, bukan berarti ini menjudgment bahwa misalkan games itu adalah hal yang tidak baik gitu ya. Tetapi lebih banyak kepada suatu aktivitas yang meaning lasting. Artinya aktivitas-aktivitas yang justru itu tidak produktif gitu. Lebih banyak konsumtif gitu. Hanya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kurang bermanfaat gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya ingin mencoba mencari sebuah katakanlah ada komunitas atau ada sebuah wadah tempat saya belajar untuk menulis gitu kan. Nah, 2014 itu saya bertemu dengan yang namanya Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena. Pada saat itu ketemu Forum Lingkar Pena. Awal-awal masuk di sana, saya juga tidak terlalu berekspektasi tinggi bahwa saya harus menulis sebuah buku, bisa menerbitkan sebuah buku gitu. Hanya ingin belajar gitu dunia literasi, karena saya juga ada beban moral dengan hal itu ya. Karena dari 1.000 cuman satu orang yang suka dunia literasi. Saya merasa juga berarti saya juga tidak termasuk dari satu orang ini kan gitu. Benar. Berarti saya dari banyak orang yang tidak suka dengan dunia literasi. Sehingga saya belajar di situ bagaimana dunia sastra, kemudian bagaimana dunia tulis-menulis pada saat itu. Dan pada saat itu alhamdulillah pada awalnya saya mulai tertarik gitu.
di dunia. Untuk bergabung di sebuah komunitas ini yang mengajarkan bagaimana cara menulis. Terus terang, jujur ya, tentu ini merupakan tantangan tersendiri. Karena basic saya juga olahraga. Benar, olahraga. Bang Tony juga tahu gitu kan, saya jurusannya juga olahraga. Lebih banyak menghabiskan aktivitas di dunia olahraga. Tetapi justru pada awalnya untuk menerbitkan buku, saya membuat target gitu ya. Di dalam buku saya itu, catatan saya. Saya membuat target dalam 1 bulan, saya harus menerbitkan 1 buku. Minimal naskah. Saya nggak tahu mau diterbitkan di mana, itu urusan nanti. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan itu saya harus membuat sebuah naskah buku. Nah, apa aja konteksnya nanti saya akan coba cari inspirasi, ide. Saya coba untuk banyak baca. Saya beli buku, pada saat itu saya nggak ada minat baca juga, sangat gitu. minim, kurang. Dulu kurang udah bacanya kan? Karena ada motivasi untuk menulis sebuah buku, maka saya lebih banyak mencari referensi, membaca buku-buku, saya ke Gramedia untuk melihat buku kan, mencari inspirasi, dan pada saat itu mendapatkan satu tema gitu ya untuk dituliskan gitu. Justru itu lebih kepada self improvement, motivasi tentang dunia kepemimpinan. Tentang dunia kepemimpinan. Pada saat itu kan saya juga hobi dalam berorganisasi ini. Jadi nah, aktif di organisasi dulu kan, kamu juga aktif. Jadi tertantang untuk menulis sebuah buku tema tentang kepemimpinan. Nah, yang itu ada hubungannya dengan generasi muda gitu ya. Generasi muda. Nah, pada saat itu saya coba untuk menuliskan, saya mencari ide, dapat satu ide tentang bukan tentang kepemimpinan sebuah bangsa, bukan sebuah daerah, tetapi pemimpin yang saya maksud itu bagaimana kita sebagai generasi muda dapat untuk memimpin diri. Memimpin diri sendiri. Diri kita sendiri. Baik itu dalam mengatur jadwal-jadwal kita, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, itu kan juga kan sebuah seni memimpin diri gitu ya. Saya ingin membuat tema ini menjadi sebuah buku. Tapi jujur pada saat itu saya tidak minim untuk referensinya. Kemudian saya juga belum pernah menulis ya. Sebelumnya belum pernah menulis gitu kan. Maka saya banyak ketemu-ketemu dengan ya katakanlah orang-orang tokoh-tokoh yang di Jambi gitu kan, untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana kepemimpinan, kemudian di dunia organisasi juga, kemudian orang-orang yang bisa untuk menginspirasi. Saya menangkap beberapa insight di situ untuk dijadikan atau dimasukkan ke dalam buku saya. Nah, alhamdulillah saya menargetkan 1 bulan pada saat itu. Benar, tadi sampai 1 bulan. Dan 22 hari naskahnya jadi. 22 hari naskahnya? 22 hari. Tapi memang saya benar-benar waktu tidur saya berkurang. Gitu. Berkurang. Saya hanya tidur cuma 3-4 jam. Saking bersemangat motivasi untuk menulis sebuah buku. Karena gitu, waktu di tongkrongan, saudara Hadra juga hilang kan? Iya. Kita nongkrong. Jarang ya? Jarang nongkrong ya, teman lagi nulis. Nggak bagus lah kalau lagi nulis gitu kan. Inspirasinya dari mana dapat tuh? Sehingga muncul temanya kepemimpinan. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa yang pertama saya hobi berorganisasi. Kemudian juga kritik sosial juga. Kritik sosial. Kan? Bagi diri saya sendiri, melihat bahwa pada saat itu sekalipun Android belum benar-benar ini ya, pada saat itu 2014 itu belum booming. Tapi banyak kegiatan-kegiatan generasi muda pada saat itu, terkhusus mahasiswa di kampus tempat saya S1 dulu. Itu justru menghabiskan waktu ya hal-hal yang tidak bermanfaat atau banyak hal-hal yang sia-sia gitu ya dilakukan. Saya ingin menjadi sosok menerobos hal itu. Kemudian ada framing yang membuat saya terpantik untuk menulis. Apa tuh framingnya? Olahraga itu selalu diidentikan dengan hanya aktivitas fisik. Aktivitas fisik, benar. Tetapi secara kognitifnya itu low gitu ya. Benar. Mohon maaf, itu secara ini ya. Logika saya menangkap framing yang beredar di dalam masyarakat maupun di dunia kampus. Saya ingin menunjukkan bahwa ternyata anak olahraga harus juga secara kognitifnya juga harus kita munculkan, kreativitas juga harus dimunculkan. Tidak hanya di framing sebagai orang yang berkecimpung di dunia fisik saja, tetapi juga kecerdasan juga harus ditonjolkan. Maka saya membuat sebuah buku itu bagaimana mahasiswa terkhusus pada saat itu bisa untuk memimpin dirinya sendiri. Mahasiswa, khususnya mahasiswa. Maka menjadi pemimpin, judulnya ya, menjadi pemimpin bukan pemimpi. Menjadi pemimpin bukan pemimpi. Karena mayoritas itu saya ingin jadi itu. Mimpi. Saya ingin jadi itu. Mimpi ya. Mimpi, gitu tapi kan? tidak ada realisasi dari benar, hal itu. Bagaimana dia untuk memimpin dirinya untuk mendapatkan hal itu.
Sehingga itu muncul ide bagaimana saya untuk menuliskan buku terkait dengan hal itu. Jadi setelah 22 hari naskah itu jadi, Iya. itu langsung diterbitkan atau gimana? Enggak, lama itu ya, lama prosesnya. Saya nggak tahu ini diterbitkan di mana. Karena juga saya Bro nggak tahu ya diterbitkan di mana? nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Pada saat itu kan cuman menulis naskah buku. Itu saja dulu. Hasil dari naskah tuh Naskah itu saya lama itu, ada beberapa bulan itu tidak langsung diterbitkan pada saat itu. Saya mencari-cari, saya pernah mencoba untuk memasukkan naskah saya itu di penerbit mayor ya yang sudah diterbitkan buku-buku itu di Gramedia, Senasional gitu kan. Saya coba untuk mencari-cari. Saya kirimkan, tetapi sampai 3 bulan belum ada respon juga. Nah, saya mengira bahwa ini pasti naskah saya tidak diterima. Karena kan mungkin penerbit mayor juga punya kualifikasi tersendiri gitu kan dengan tulisan. Ya maklum karena baru menulis tentu kan bakalan banyak sekali kalimat-kalimat yang tidak efektif yang saya gunakan pada saat itu. Saya menyadari juga. Sehingga pada saat itu saya ketemu dengan satu orang senior saya juga di kampus, itu Bang Fajrin, Nur Pasca. Nah, ngobrol sama beliau, ternyata beliau punya penerbit. Secara kebetulan pada saat itu ada acara, ya acara di dunia literasi juga yang diadakan oleh kantor bahasa kalau nggak salah pada saat itu. Saya ikut di situ, kemudian ngobrol sama beliau, kan. Ternyata beliau punya sebuah penerbit, sekalipun penerbit itu indie, penerbit kecil gitu kan. Tapi sudah ber-ISBN. Saya pikir ini bagus ini, kayaknya bagus. Saya coba untuk menyodorkan naskah buku yang saya buat pada saat itu. Terlepas dari beliau tertarik untuk menerbitkan atau tidak, ya terserah, itu monggo saja gitu kan. Jadi ditawarkan gitu? Saya tawarkan. Saya punya naskah buku, judulnya bla 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 bla, isinya bla 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 bla. Kemudian beliau minta untuk dikirimkan ke email beliau kan, draft bukunya dikirimkan, beliau baca dulu. Seminggu kemudian beliau kontak saya untuk ini bisa untuk kita terbitkan. Seminggu setelah dikirim email tadi. Setelah kirim email itu beliau baca, ini bisa untuk kita terbitkan gitu. Senang dong. Oh iya. Karena ini kan itu pengalaman pertama kan. Pengalaman pertama menulis naskah buku kemudian diiyakan oleh penerbit gitu kan. Sekalipun penerbit kecil gitu kan. Artinya karya kita dihargai gitu. Dihargai gitu. Wah, itu senangnya minta ampun gitu kan. Sekalipun itu kan biaya dari kita sendiri. Masih biaya pakai biaya. Kalau ini kan kita yang membiayai sendiri. Kita yang biayai gitu. Mereka cuma memfasilitasi membuat layout cover, kemudian juga editing kan, melakukan editing dan lain sebagainya. Oke, nggak masalah kalau bagi saya waktu itu kan, karena niat saya memang ingin menerbitkan sebuah buku pada saat itu. Saya harus ada karya nih. Harus ada karya, benar. Sehingga pada saat itu saya iakan. Beliau hitung, kemudian beliau lihat, diedit sama beliau dan menjelang 3 minggu setelah itu, berarti prosesnya ada 1 bulan. 1 bulanan ya. 1 bulan beliau bilang ini sudah siap, naskahnya sudah siap, sudah bisa untuk kita edarkan. Wah, senangnya minta ampun waktu itu. Sekalipun terbitan pertama itu cuma 50 eksemplar. Dikit sebenarnya. Cuma 50 eksemplar. Tapi bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa pada saat itu kan. Udah dihargai. Iya. Ada nggak pro kontra? Terkait dengan hal itu? Ada. Pro kontra maksudnya ketika bro mulai menulis, ada nggak pro kontra? Ngapain sih nulis? Fokus ke sini aja lah. Pasti ada ya? Pasti. Pro kontra pasti ada gitu. Yang pertama kalau di sisi kontranya, tentu orang banyak berpikir, bahkan teman-teman dekat saya sendiri berpikir bahwa iya, ini kenapa anak olahraga untuk apa? Ngapain menulis buku itu, buang-buang waktu aja, buang-buang duit pada saat itu. Saya juga pesimis. Iya. Ini ngapain? Beda halnya dengan anak sastra mungkin ya, karena itu kan memang disiplin ilmunya dia gitu. Karena basic bro kan olahraga gitu. Saya juga pesimis. Pertama saya biarlah, kemudian cerita lagi, kayaknya nggak mungkin lah terbit. Tapi ujung-ujungnya saya lihat terbit gitu kan. Iya. Pasti banyak pro kontra. Banyak pro kontra mengatakan buku ini, bahkan setelah terbit aja banyak yang mengatakan bahwa kritik ya terkait dengan karya itu. Ini apa nih, terlalu banyak yang sama di internet atau apa, sekalipun kalimatnya nggak sama, tapi ide pokoknya ini terlalu banyak, sudah umum gitu kan. Gitu ya? Ya kalau kita menjadikan kritik sebagai sesuatu yang mempresur kita untuk bertindak, maka kita akan down kan pada saat itu. Kita akan selesai pada saat itu. Tapi saya tidak menjadikan bahwa kritik itu sebagai
suatu hal yang membuat saya ataupun yang menjadi pembatas saya untuk berkarya. Saya jadikan bahwa kritik itu adalah pembelajaran, masukan untuk perbaikan. Cambuk untuk perbaikan. Kemudian orang yang mengkritik itu berarti dia sudah baca dong. Benar. Saya. Artinya dia peduli. Dia kan? tertarik. Nah, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi saya. Artinya bahwa kritik yang diberikan itu hanya sebagai masukan untuk perbaikan. Dan saya hargai itu. Ya, nggak masalah. Karena ternyata orang-orang yang mengkritik itu kan orang-orang yang peduli dengan apa aktivitas kita. Gitu. Artinya kita direspon nih dalam masyarakat. Benar. Sehingga ya saya biarkan itu sebagai cambuk untuk lebih meningkatkan kualitas saya dalam menulis. Saya sembari belajar sampai saat ini juga saya tidak berhenti untuk belajar juga. Keluarga masih support sekali. Jadi totalnya udah berapa buku yang terbit sudah? 10 saat ini. Dari tahun 2014 sampai sekarang itu totalnya berapa tahun tuh? Udah 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Udah 10 buku. Itu pun 2 tahun ini saya tidak terlalu produktif. 2 tahun ini pandemi ini ya. Sama pandemi tidak terlalu produktif. Tidak produktif. Jadi saya punya 2014 sampai ke 2019 produktif. 5 tahun memang produktif ya. Benar. Setiap tahun itu pasti ada karya yang saya terbitkan. Per tahun memang ditargetkan atau gimana, Bro? Iya. Saya targetkan minimal itu 2 buku 1 tahun. 2 buku 1 tahun. Ya, sekalipun ada kayak kemarin tahun 2020 cuma ada 1 buku. 2020. Itu pun hanya diterbitkan e-book. Karena banyak penerbit itu yang off untuk menerbitkan buku hardcover. Hardcopy. Kenapa tuh? Karena mungkin karena minimnya pasar kali ya. Karena kan mau diterbitkan di Gramedia. Itu salah satu bikin saya bisnis kemarin. Pasarnya kemana loh? Iya. Marketnya apa sih gitu kan? Karena kan kita belum punya nama kan. Belum punya nama. Gitu. Berbeda dengan penulis-penulis yang sudah punya nama. Ya. Mereka ataupun sekarang kan banyak artis-artis yang menulis. Gitu. Menulis. Aku karyanya karena dia sudah punya sub branding gitu kan. Benar. Kalau sekarang kan buat film pun dari karya tulis tuh. Dari cerita novel gitu sekarang apa? Pernah nggak ngedown lah maksudnya? Ketika udah 3 karya keluar nih, ada respon yang luar biasa dari masyarakat. Jujur ya, dari karya pertama dan karya kedua itu saya sempat berpikir bahwa saya ingin, karena motivasi pada saat ini saya ingin banyak pembaca, selalu direspon positif dari masyarakat, gitu ya. Sehingga saya menyadari bahwa itu yang membuat saya down pada saat itu. Saya pernah down, pernah berpikir sudahlah, tidak terlalu sesemangat yang awal dalam menulis. Ternyata setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata menulis itu tidak untuk diri sendiri sebetulnya, tidak untuk terkenal, tidak untuk tujuan bahwa kita ingin diakui di dalam masyarakat, tetapi itu sebagai apa ya, kewajiban saya sebagai generasi muda, bagaimana saya untuk menerbitkan sebuah buku dan buku ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membaca. Kalau kita tujuan untuk terkenal, maka nggak usah jadi penulis, jadi artis saja. Bikin TikTok gitu ya, goyang-goyang udah viral gitu ya. Kalau untuk tujuan duit atau tujuan untuk viral gitu ya. Tetapi kan konteksnya bukan itu. Konteksnya tidak, sekali lagi bahwa kalau kita hanya berkarya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, banyak ya. Karya itu kan tidak hanya sebatas menulis buku. Banyak hal-hal yang justru kayak podcast ini juga karya. Karya juga harus punya nilai edukasi. Nilai edukasi itu yang penting. Itu yang penting loh. Itu yang menjadi titik berat. Maka motivasi saya tidak. Kalau untuk terkenal maka pasti seseorang yang ingin menulis untuk terkenal atau untuk royalti atau finansial, maka dia udah pasti down. Karena uang seorang YouTuber sama uang seorang penulis tidak sebanding. Minum dulu kita ya. Jadi sempat down juga ya, Bro. Iya. Karena apa? Tujuan itu penting. Kita harus tahu tujuan dulu gitu kan. Tahu tujuan. Kita nulis tujuan untuk apa gitu kan. Setiap tindakan apa yang ingin kita lakukan, yang paling penting itu adalah tujuan. Mana arahnya? Iya. Setelah tujuan baru niat. Benar. Niat doang, tujuan dulu nih. Saya tujuan dulu. Tujuan dulu baru niat. Kalau niat dulu nggak ada tujuan juga nggak bisa. Tujuannya seperti itu ya. Asik 10 buku. Selain tema tentang kepemimpinan, tema apa aja nih ada?
saya lebih, kalau tema besar ya, saya lebih menulis tentang self improvement. Self improvement itu kan banyak motivasi terkait dengan kepemimpinan, bahkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan emosional, kayak tentang cinta gitu ya. Itu kan lebih banyak kayak apa namanya, perempuan-perempuan kan lebih suka hal-hal yang seperti itu ya, lebih kepada emosional bukan thinkingnya gitu kan. Kalau laki-laki kan lebih tema kepemimpinan ya, tentang organisasi dan sebagainya. Jadi semua tema itu saya ambil. Diambil. Tak selalu cinta, kalau banyak beredar yang paling laris bestseller cinta. Kenapa harus cinta? Nah itu pertanyaan yang saya berat cinta. sangat bagus terkait dengan dunia literasi, karena memang kita tidak bisa pungkiri ya, kalau dunia literasi tulis menulis itu juga berhubungan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, Apa yang dibutuhkan masyarakat? apa sih yang banyak diminati oleh masyarakat pada saat bacaan seperti apa. Karena ketika kita ingin memantik orang yang tidak hobi baca untuk membaca buku, artinya kita harus tema yang kita ambil harus yang dia sukai dong. Iya. Nah, berdasarkan riset, Udah riset dulu ini ya. iya, Riset dulu. berdasarkan riset, kebanyakan tema-tema yang diminati oleh pembaca, dan kebanyakan pembaca itu perempuan, itu adalah tentang sesuatu yang berhubungan dengan emosionalnya. Jadi dia kan makhluk emosional biasanya. Kalau tema cintanya gimana, udah cerita cinta atau gimana? Enggak, tetap motivasi juga. Motivasi. Tapi memang dibalut dengan hal-hal yang lebih hiperbola dalam tanda kutip ya. Lebih puitis, kadang itu semacam prosa. Tetapi lebih saya juga menggiring kepada hal-hal yang memotivasi juga. Tidak justru pesimis kan, karena banyak juga saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa buku-buku yang beredar itu justru temanya sama tentang cinta, tetapi lebih mengarahkan orang-orang untuk pesimis tentang sakit hati lah, bagaimana judulnya tentang bagaimana mungkin ada penulisnya yang merayakan tentang sakit hati dan sebagainya. Ini kan framing yang tujuan yang dibangun ataupun pembaca itu bakalan lebih pesimis kan, pesimis atau sesuatu yang kontennya negatif. Beda cerita kemarin. Apa cinta kan? Iya. Ada judul buku. Iya benar. Tapi justru yang ditangkap kan poinnya, justru yang ditangkap adalah hal-hal sesuatu. Lydia Danira itu siapa, bro? Waduh. Tapi kan dari buku sebenarnya. Iya benar. Asik yang nulis, bro. Sudah passion ya kalau saat ini berbicara tentang menulis. Kalau dulu itu adalah pressure. Sure, sekarang udah Pressure. Ini adalah passion. Jadi asik nulis. Asik. Dulu punya prestasi bawa tim nama Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci juara. Jadi ini pasti olahragawan. Nggak nyangka ya hari sini udah jadi penulis, sekarang udah jadi motivator. Terus diundang belum jadi motivator? Alhamdulillah ya kalau diundang banyak, bahkan lebih banyak itu di kampus-kampus kadang. Di kampus-kampus. Anak-anak organisasi kadang ya. Di kampus, bahkan saya kalau di Jawa itu sudah banyak, bahkan paling jauh itu saya sudah pernah ke Madura juga. Gitu, diundang di kampus di Madura. Itu motivator? Iya, sekaligus untuk berbicara tentang buku ya. Bedah buku ya? Tentang bedah buku. Ya, alhamdulillah banyak gitu ya yang tertarik dengan terkait dengan hal itu. Udah ke Madura, udah jauh-jauh. Di sini udah belum? Di Kerinci ya? Di Kerinci udah belum? Iya. Karena bro kan orang Kerinci nih. Iya benar. Bagaimanapun ini adalah tempat kelahiran kita ya. Tempat kelahiran kita kan. Ya barangkali satu hal ya, terkait dengan dunia tulis menulis, barangkali tidak terlalu ini ya di Kerinci, tidak terlalu viral ataupun tidak terlalu menjadi perhatian publik gitu ya pada saat ini. Nah justru ini yang menjadi sebenarnya menjadi tugas kita juga motivasi di bidang literasi, gitu. Bagaimana kita membangkitkan literasi. Benar. Saya bukannya tidak pernah, Bang Ton, dibilang bahwa apa yang sudah diperbuat untuk Kerinci, apa yang sudah diinikan untuk Kabupaten Kerinci. Saya pernah ingin mendirikan cabang Forum Lingkar Pena Kerinci. Sudah pernah punya ide itu, saya mendiskusikan, tetapi tidak diterima. Dalam tanda kutip ya. Tidak ada respon yang begitu baik ya. Itu maksudnya ke kampus atau ke sekolah atau gimana? Kepada masyarakat, anak-anak organisasi,
juga di kampus juga, tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Seakan-akan bahwa dunia literasi tulis menulis komunitas yang ingin saya tawarkan ini sebenarnya tidak terlalu penting di dalam aktivitas dalam masyarakat atau aktivitas remaja pada saat ini. Itu yang kita sayangkan. Bukan berarti kita tidak ingin gitu ya, tapi kita tidak mendapatkan respon yang baik gitu loh terkait dengan hal itu. Seharusnya masyarakat, terutama saya bilang sih, pemerintah harus merespon hal seperti ini. Benar. Jangan sampai kita minim literasi. Iya, benar. Kasihan. Padahal kalau kita baca, kalau kita kan mayoritas Muslim nih di Kabupaten Kerinci Sungai Penuh. Wahyu pernah turun kan Iqra, bacalah. Kita tuntut baca loh. Betul. Benar kan? Iya. Kasihan kan, pemerintah harus disupport. Udah pernah belum ketemu pemerintah secara langsung bilang ini saya mau buka ini loh Pak? Kalau secara langsung ke pemerintah mungkin belum ya. Belum ya. Saya hanya coba untuk ke teman-teman organisasi, kadang juga ke teman-teman ya remaja dan lain sebagainya ya di Kerinci. Tapi memang sepertinya belum melihat bahwa ini sesuatu hal yang penting gitu, yang memang dibutuhkan pada saat ini dalam masyarakat. Padahal kita pikir ya di Kerinci itu kita butuh sebuah komunitas penulis-penulis. Benar. Karena kita punya sejarah yang luar biasa dahsyat. Kalau tidak dicatat, maka sejarah ini akan hilang. Maka kita harus mencatat kembali ya buku-buku yang sudah lama tentang sejarah-sejarah Kerinci, tidak hanya sebagai cerita masyarakat dari mulut ke mulut. Karena dari mulut ke mulut akan bisa dipelintirkan. Benar. Sehingga pada generasi-generasi yang berikutnya bisa jadi ke generasi-generasi berikutnya perubahan itu sangat signifikan gitu ya. Cerita-cerita gitu ya. Berubah-ubah gitu kan. Itu sebenarnya pada saat ini sudah warning. Kita harus keep gitu loh. Ini kan termasuk aset. Benar, itu aset. Sejarah-sejarah Kerinci ya. Banyak loh, kita punya kekayaan yang luar biasa sekali. Kenapa kita tidak menuliskan hal ini, kemudian membuat perpustakaan sejarah Kerinci, di situ ada buku-buku. Benar. Ya. Di sana juga anak-anak generasi muda bisa untuk melihat bagaimana sejarah dulu dari pahlawan ataupun orang-orang yang bisa dikatakan founder father di Kerinci dan sejarah-sejarah lainnya gitu loh. Yang jadi masalahnya kan, kata Bro bilang tadi, minat literasinya. Gimana caranya harus supaya kaula muda, milenial, anak-anak itu tumbuh niatnya untuk membaca. Betul. Nah, itu yang menjadi PR kita juga sebetulnya ya, sebagai generasi muda, sebagai pemuda, khususnya di Kerinci, bagaimana kita untuk menumbuhkan minat literasi dunia baca tulis. Benar. Di Kabupaten Kerinci. Yang bisa saya lakukan pada saat ini adalah menulis buku-buku yang ringan. Buku-buku yang ringan, sekali lagi bahwa konten-konten tentang cinta-cintaan ini kan digemari oleh remaja gitu ya. Remaja. Nah, ini kan bisa untuk memantik dia untuk hobi baca. Kemudian juga ya kita juga punya kapasitas yang terbatas ya, resources yang terbatas dalam membumingkan hal tersebut. Makanya kita butuh media. Kita butuh media gitu kan, baik itu di YouTube, baik itu di media-media massa, media sosial, itu untuk sama-sama kita untuk membangun. Karena ini bisa dikatakan PR kita bersama gitu lah. Tidak hanya segelintir orang, tidak hanya bagi komunitas, tidak hanya bagi penulis saja, tetapi semua orang. Orang yang tertarik baca cuma baca headline-nya aja, judul bukunya aja. Isinya nggak ada tertarik orang gitu. Betul. Kan? Jadi orang salah paham, gagal paham dengan isi bukunya. Iya, benar. Jadi saya pegang niat Bro, mudah-mudahan kedepannya minat literasi baca tulis di Kerinci dan Sungai Penuh itu bertambah. Gitu. Amin. Ya. Kita mengharapkan memang ada peran pemerintah. Peran pemerintah ya. Mungkin ya pemerintah. Iya. Peran pemerintah itu sangat penting. Benar. Dalam artian misalkan membuka sebuah talk show tentang kepenulisan, ya kan, yang mengangkat tentang dunia tulis baca. Kita kan tidak harus secara formal ya. Misalkan diadakan di dalam gedung nasional gitu. Boleh, itu kan terlalu itu terlalu formal gitu kan. Kita punya banyak wadah-wadah yang bisa digunakan. Kita kan banyak kafe, yang tempat-tempat anak-anak muda, remaja untuk menongkrong gitu kan. Benar tuh. Nah, di situ kan kita bisa buka gitu loh. Atas nama pemerintah misalkan buat ada satu program kerja ya di dunia literasi, ya dunia baca, misalkan terjadwal. Misal di minggu ini tempatnya di sini, misal di kafe ini akan diadakan ini. Bedah buku gitu kan. Secara tidak langsung, sekalipun remaja-remaja itu tidak
apa namanya ya, punya niat untuk menghadiri talk show untuk dunia tulis baca, tetapi kan dia nongkrong di situ, ngopi-ngopi di situ kan dia dengar. Benar-benar. Saya dengar, oh ini kayaknya menarik gitu loh. Memang harus dipaksa gitu lagi. Harus dipaksa. Memang gitu. harus ada program kerja. Kita ingin menumbuhkan dunia literasi, dunia tulis baca dengan sendirinya, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat-sangat signifikan pada saat ini, itu impossible thing. Betul. Kita harus paksa nih. Kita harus paksa, memang harus ada program kerja dan keterlibatan pemerintah itu sangat penting. Pemerintah juga harus ambil peran di sini gitu kan. Ambil peran. Jangan sampai generasi muda kita ketinggalan gitu. Makin lama teknologi bukan membuat kita lebih pintar, lebih smart, malah membuat kita lebih jadi orang pemalas gitu. Iya. Jadi pemimpi tadi. Benar. Pemimpi. Balik lagi tadi. Pemimpi. Iya, benar. Aktivitas sekarang apa, Bro? Aktivitas sekarang ya ngajar biasa ya, ngajar. Oh, udah mulai ngajar ya? Belum, kalau untuk yang kampus baru belum. Ini Tapi informasi nih. Informasi yang belum tahu ya. Ini teman-teman juga belum tahu nih. Muhammad Adrizal ini salah satu pendobrak loh. Ketika dia merasa ada kecurangan. Beliau ikut tes CPNS, pernah ikut tes CPNS, tapi dia merasa kecurangan di situ. Dia langsung ke Kementerian Pendidikan. Iya. Cerita deh, Bro. Ini menarik nih, Bro. Waduh, ini sebenarnya sudah tutup buku. Tapi nggak apa-apa, kita ini kan pengalaman ya. Harus berani gitu kan. Harus berani. Jadi pemuda itu harus berani. Harus berani. Pertama itu integritas tinggi dan idealis harus tinggi, harus kita junjung gitu ya. Ya kalau berbicara terkait dengan permasalahan itu baru-baru ini ya. Baru-baru kan? Baru-baru ini sempat viral gitu kan. Sempat viral. Di Kemendikbud juga bahwa ada isu kecurangan gitu dalam pelaksanaan tes CPNS gitu. Nah, ini tentu yang menjadi apa ya, catatan juga bagi kita kan. Secara umum bahwa masih banyak oknum-oknum. Saya tidak mengatakan sebuah instansi, tapi oknum-oknum yang justru tidak menjunjung integritas yang tinggi. Padahal sudah menjadi, ya katakanlah sebagai seorang ASN, ya kan, sudah dilindungi oleh undang-undang dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi apa ya, efek apa untuk membatasi mereka untuk melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang senonoh gitu loh. Nah, tentu sebagai orang yang terzalimi, saya menyebutkan saya pada saat itu orang yang terzalimi. Karena saya tidak merasa bahwa saya ada trouble pada saat tes itu, gitu tidak ada masalah. Kemudian juga saya ibaratnya kalau pesawat itu sudah tinggal landing gitu. Tinggal landing saja sudah, alhamdulillah sudah ini. Tiba-tiba beritanya kok saya dijatuhkan pada saat itu, nilai saya bahkan tidak mencapai passing grade yang minimal. Itu angka minimal, justru lebih bawah dari itu gitu. Di bawah angka minimal. Ibaratnya kalau angka itu dihitung nol. Dihitung nol ya. Artinya saya itu wawancara percuma. Saya dianggap tidak hadir aja di situ kan. Tidak melakukan. Karena kalau di dalam sistem wawancara, ya, kan wawancara itu tidak hanya secara verbal. Benar. Ya. Bahasa tubuh itu juga itu sudah menjadi poin juga kan. Kalau seandainya poin yang saya dapatkan itu berarti, mohon maaf, mengatakan bahwa orang bisu juga bisa untuk mendapatkan hal itu dalam wawancara. Kesopanannya, kehadirannya tepat waktu di dalam wawancara itu sudah menjadi ada poin ya di situ. Nah, saya merasa bahwa ini ada tindakan yang tidak benar gitu dilakukan, atau ada konflik of interest pada saat itu. Dugaan saya pada saat itu ya. Saya telusuri, kemudian mendapatkan bukti yang alhamdulillah bisa untuk mendukung saya untuk melangkah dan speak up gitu. Speak up ya. Karena kalau speak up hanya di tataran kita nggak bakalan ini, nggak bisa. Karena kebanyakan saya melihat bahwa teman-teman itu banyak yang speak up cuma di Telegram gitu ya, WhatsApp, itu kan percuma. Yang mendengar ya orang-orang itu aja. Hanya melampiaskan kegundahan hati gitu ya. Artinya harus diviralkan ya, Bro? Harus diviral. Memang Indonesia harus seperti harus itu. Diviralkan gitu kan. Memang harus diviralkan, kemudian juga sesuatu yang menurut kita ada asas ketidakadilan, memang udah harus kita usut gitu. Terlepas dari kita siapa. Kadang banyak juga nih orang-orang yang minder. Kemudian juga pada saat saya ke Jakarta pada saat itu banyak juga yang mengkritik gitu. Bahwa saya ini siapalah untuk ke Jakarta untuk menemui. Karena kan yang ini kan sebuah
orang-orang besar gitu kan, Institusi melalui besar. institusi besar gitu kan. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ini bukan persoalan siapa kita atau tidak. Kita menuntut hak kita yang sudah dirampas harus kita tuntut. Benar. Sampai kemana harus kita tuntaskan Kita terlebih nuntut keadilan tadi. nuntut keadilan. Terlepas dari itu dikabulkan atau tidak, kita berjuang. Gitu. Benar, kita berjuang. Kita berjuang, kemudian kita punya idealis tersendiri dengan hal itu, gitu kan? Karena secara tidak langsung, ketika kita mengiyakan atau menerima sesuatu kecurangan, tindakan kecurangan, Benar. artinya kita terlibat atau masuk dalam golongan orang yang berbuat curang, kan? Berbuat curang. Secara tidak langsung kita mengiyakan itu. Mengiyakan Berarti itu, kita adalah orang-orang yang tidak berintegritas juga, tidak punya idealis gitu dengan diri kita sendiri. Saya tidak ingin di framing sebagai orang yang seperti itu. Ya, terlepas dari risiko udah pasti ada gitu kan. Dalam hal itu intervensi sudah pasti ada. Jangan ditanya lagi. Intervensi sudah pasti ada. Tetapi kita bergerak aja. Ya, saya Aku yakin ya. Iya, aku yakin. Aku yakin. Yakin bahwa apa yang kita perjuangkan adalah hal yang benar, kita berada di jalan yang benar. Dan kita tidak ada satupun, saya pribadi ya, tidak ada satupun niatan untuk menzolimi orang lain. Dengan mengungkapkan nama siapa yang terlibat di situ, bukan berarti kita ingin menjatuhkan nama beliau atau nama orang-orang yang bersangkutan itu. Tetapi memang kita ingin menunjukkan kebenaran gitu. Benar-benar. Bahwa ini ada hak yang dirampas. Nah, inilah orang-orang yang berbuat kecurangan. Lama nggak proses perjuangannya? Saya di Jakarta 2 minggu. Sudah kemana-mana itu. Udah kemana-mana tuh 2 minggu? Sudah kemana-mana. Ketemu dengan tokoh-tokoh juga, minta nasihat hukum juga. Akhirnya ketemu nggak sama Menteri Pendidikan? Pak Nadiem? Diinikan kepada bawahannya. Digini ketemu bawahannya. Tetapi tetap dalam atensi beliau. Tetap dalam atensi beliau. Tetap dalam atensi beliau Berarti bahwa jadi perhatian beliau gitu kan? Kenapa Iya. ada kecurangan di bawah institusi saya gitu kan? iya, benar benar, kan? benar. Apalagi beliau, saya tahu bahwa kita tahu bahwa Mas Menteri itu kan orang yang sangat-sangat anti dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Beliau itu sangat-sangat terbuka sekali wawasannya. Bahkan beliau punya satu impian, kemudian satu tema besar dalam Kemendikbud itu adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Kemudian kampus merdeka. Tentu ini kan sangat kontroversi, ya. Kalau Bagi yang belum memahami hal tersebut. Gitu. Kemudian juga bagi orang yang masih budaya-budaya lama, kan. Justru ini hal-hal yang baru yang justru tidak semuanya bisa untuk menerima dengan cepat. Gitu. Setelah perjuangan selama 2 minggu, akhirnya dapatkan hasil. Sekarang udah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Gitu. Sudah selesai, kemudian juga sudah dibukakan karena pada saat itu kan pada saat wawancara itu kan ada video. Jadi wawancara itu dibukakan, dinilai secara objektif. Secara objektif dan di situ dilihat bahwa memang ada sebuah indikasi kecurangan dan nilainya dirubah sesuai dengan apa yang dilihat. Berarti perlu ada perbaikan lah ya. Perlu ada perbaikan. Sangat-sangat perlu ada perbaikan. Karena ini kan bukan barang baru. Udah lama ya? Sudah lama. Udah banyak kasus berarti ya? Setiap ada penerimaan itu sudah pasti ada orang-orang yang memang sengaja untuk dijatuhkan. Karena kalau tes CPNS yang sering pakai wawancara itu di kementerian kemalahan. Iya. Kementerian. Kalau daerah nggak pakai itu ya? Cuma SKB. Sekarang nggak ada kayaknya. Tapi nggak tahu juga ya. Daerah nggak pakai SKB, cuma berarti di kementerian. Perbaikan. Iya. Nggak usah lagi wawancara gitu. Iya memang. Atau wawancaranya langsung di pusat gimana? Nah, boleh itu. Atau pihak ketiga. Pihak ketiga. Misalkan orang-orang psikolog gitu kan. Psikolog itu yang bisa untuk memberikan penilaian. Itu kan objektif kan. Dia nggak kenal ini siapa gitu kan. Dan tidak ada kepentingan di sini. Jangan pihak, misalnya kita tes di kampus A, ya kampus A yang wawancara. Nah, itu kan ada potensi untuk konflik interest. Betul. Di situ. Nah, itu sebetulnya wawancara itu menjadi kartu sakti bagi orang-orang yang punya kepentingan di situ. Benar, saya nggak curhat ya. Benar loh. Karena bayangkan percuma nilai kita tinggi yang lain. Iya benar. Ketika di situ dia punya hak prerogatif untuk menentukan kita bisa lulus atau tidak. Benar. Kan wow gitu kan. Hal ini dahsyat gitu. Ini ibaratnya kartu as bagi dia untuk menjatuhkan seseorang yang bagi dia tidak senang dengan orang itu, dia bisa jatuhkan. Terlepas dari dia punya prestasi atau apa. Gitu. Padahal kan sekarang sudah eranya meritokrasi gitu kan. Orang-orang yang memang berhak di situ, orang yang berkompeten, orang-orang yang punya skill di situ yang harusnya diberikan hak. Tapi justru ada konflik interest. Jadi ada catatan perbaikan, harus diperbaiki. Harus diperbaiki.
Itu juga menjadi kritik saya dan keinginan saya pada saat ke Kemendikbud. Saya cerita langsung kepada pihak inspektorat juga bahwa ini menjadi, kalau bisa, tidak hanya saya tidak menuntut bahwa pada saat itu saya harus diluluskan, tidak. Tadi nggak nuntut nih. Nggak. Tapi bikin keadilan dulu. Keadilan, lihat video, ya saya tuntutan saya sendiri, tolong gitu kan? dilihat sendiri. Kalau memang saya tidak layak di situ untuk lulus berdasarkan video itu dinilai secara objektif, ya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, saya akan menerima dengan legowo gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dijadikan atensi khusus bagi Kemendikbud untuk perbaikan. Kemudian bagi instansi-instansi lain juga untuk perbaikan, ya, perbaikan sistem, ya, sehingga memang untuk ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang semacam ini. Kita berharap seperti itu sih. Iya. Udahlah. Karena capek kan. Iya. Seperti ini. Selalu ada kecurangan. Dan orang yang merasa dicurangi tidak berani speak up. Nah, itu yang kita sayangkan. Itu kita sayangkan. Terlalu banyak pertimbangan kalau menurut saya. Karena takut-takut gini loh. Di blacklist lah, Iya. bisa ikut gitu kan. Atau bener. ada intimidasi dari pihak lain. Iya, Ada iya. nggak bro ngerasain kayak gitu? Iya, awal-awalnya kan memang banyak juga ya pressure-pressure yang semacam itu. Bahkan ada juga saran-saran dari sahabat-sahabat juga yang kayaknya nggak usah lah untuk terlalu speak up gitu, baik itu di media dan lain apa. Itu kita santai saja lah. Nanti kita kan ada media sanggah kan ada secara online gitu. Tapi media sanggah nggak itu lah. Banyak loh sering sanggah gitu. Nggak ada respon. Makanya saya bilang bahwa ya formal itu jalur formal tetap akan kita tempuh gitu. Tetapi memang saya tidak puas dengan hal itu. Hanya jalur itu saja yang ditempuh. Memang harus menjadi atensi khusus karena saya pengen untuk ke depan tidak lagi terjadi kasus yang lain. Tidak ada lagi orang yang terzalimi seperti Adrizal akan muncul orang-orang yang karena kalau tahun ini kasus ini tidak terpenuhi ataupun saya gagal dalam menyuarakan hal ini, maka untuk tahun-tahun berikut akan lebih parah lagi. Pasti lebih parah lagi. Gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah ada orang bisa berkaca dengan tahun ini kan. Dia sudah ke Jakarta kemarin itu. Hasil juga nggak ini, ya sudahlah kita bikin kecurangan lebih besar nggak apa-apa kan. Kan itu yang menjadi pemikiran liar ya kan, yang bakalan muncul. Perjuangan mau berakhir. Nah, informasi satu lagi untuk kita ketahui. Saudara Muhammad Adrizal lulusan terbaik Universitas Yogyakarta. Iya. IPK berapa dulu, bro? Apa? IPK berapa dulu? S2 kan? Iya, S2. IPK 4. IPK 4. Iya. IPK 4. Semua cum laude pada saat itu, alhamdulillah ya. Kenapa nggak jadi dosen di UNY? Udah ada Gimana tawaran ya? belum? Karena memang saya ingin mengabdi di daerah tempat saya tinggal gitu ya, di Jambi gitu. Saya ingin niat dari awal saya ingin mengabdi, ingin berbuat sesuatu di Jambi gitu ya. Di tempat saya dibesarkan, tempat saya berproses gitu. Saya ingin ada eksis di situ, kemudian membantu gitu loh. Tetapi ya sekali lagi pada saat itu dengan adanya kasus yang semacam itu kan menjadi pertanyaan bagi saya. Loh, kenapa saya yang ingin sekali untuk berbuat yang terbaik ya, dengan pengalaman yang saya miliki dan lain sebagainya, justru tidak diterima saya untuk berbuat gitu. Ya, bukan instansinya, tetapi oleh oknum. Saya selalu menekankan oknum. Gitu. Ya, memang ingin mengabdi di Jambi ya, bro ya. Saya ingin mengabdi di Jambi. Membangun Jambi ya. Iya. Sayangnya yo. Kalau bicara Jambi saya apalagi bro orang Kerinci, bro. Orang Kerinci kebanyakan di Jambi kalau udah muncul tiba-tiba hilang lagi namanya. Ngerasa nggak kayak gitu? Karena banyak orang Kerinci nggak suka lah temannya maju. Kritik untuk Kerinci, orang-orang lama ya. Saya nggak bilang orang-orang baru. Iya. Nggak senang loh kalau lihat temannya udah ke depan. Iya. Kritik loh. Ya itu jadi kritik sosial juga kita secara pribadi ya. Kita melihat bahwasannya sebetulnya apa sih yang kurang dari Kerinci ya? Apa kurang dari Kerinci? SDM kita punya. Kita orang-orang hebat. Banyak orang-orang hebat. Kemudian juga SDA, sumber daya alam, potensi-potensi wisata dan lain sebagainya. Sejarah. Apa yang kurang dari Kerinci? Tapi justru yang menjadi kritik
kenapa tokoh-tokoh Kerinci tidak banyak yang muncul? Nah, itu jadi kritik. Kenapa tokoh-tokoh Kerinci tidak banyak yang muncul? Padahal SDM tidak ada. SDM kita banyak. Kita orang-orang besar. Nah, salah satunya itu. Banyak kita yang ingin menjadi pahlawan gitu. Itu pandangan saya pribadi ya. Oke, pribadi. Dalam tanda kutip, pahlawan dalam tanda kutip gitu. Ingin memang sehingga kemunculan dari orang yang baru gitu ya, tokoh-tokoh yang baru ini sebagai sebuah ancaman gitu loh. Benar. Nah, ancaman. Tidak hanya di dunia, kita tidak berbicara di dunia politik ini. Tetapi kan kalau kita berbicara tokoh kan banyak tokoh kreatif gitu kan. Benar. Di dunia kreatif juga kan banyak gitu loh. Karena takut mengganggu eksistensi tadi. Ya? Eksistensi, takut mengganggu eksistensi. Nah itu yang menjadi kritik kita bagaimana. Sebetulnya kan tidak, misalkan di dunia saya, dunia kepenulisan, ya, sebagai seorang penulis, kita sama-sama penulis sebetulnya tidak bersaing. Justru dengan munculnya penulis-penulis baru, itu akan memunculkan sebuah energi baru bagi kita untuk bagaimana kita sama-sama untuk menjaga suhu yang baik di dalam dunia literasi, untuk membangun literasi yang ada di Kerinci kan. Tidak justru melihat bahwa kehadiran tokoh yang baru mengancam eksistensi kita, kan tidak demikian gitu. Nah, padahal kan kita melihat bahwa kalau secara keilmuan ya, secara pendidikan juga Kerinci itu luar biasa ya. Kiblat. Banyak orang kiblatnya lah. Kita ingin Kerinci dikenal sebagai tempat daerah yang berbudaya, beradat. Tapi sayang tokoh-tokoh itu yang mau muncul coba hilang lagi. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak tokoh-tokoh orang-orang hebat yang lahir dari Kerinci itu justru memilih untuk berkarya di luar? Bro kan enggak kan? Bro kan enggak kan? Lah ngabdi ke Jambi aja dulu lah. Kasihan kan, karena tadi bro, penghargaan nggak dihargai sih. Kalau bagi saya ya nggak dihargai sih. Ketika mereka di sini mereka nggak dihargai, hilang, nggak dihargai. Sebetulnya secara tidak sadar ya. Kalau secara sadar mungkin kita yakin bahwa orang-orang Kerinci itu saling menghargai satu sama lain, menghargai karya, menghargai. Tapi secara tidak langsung. Secara tidak langsung aktivitas-aktivitas yang semacam itu, apalagi saya di dunia kreativitas misalkan, kadang itu ide-ide itu tidak ide-ide yang berbeda atau bertentangan dengan pemikiran mereka itu dianggap sesuatu yang tidak penting gitu. Tidak penting, benar. Tidak terlalu penting gitu. Nah, justru saya melihat bahwa ada ketidakterbukaan secara kita berpikir melihat perbedaan. Nah, kita belum bisa melihat perbedaan. Iya. Belum bisa berbeda pendapat. Sehingga orang yang berbeda itu sudah di framing bahwa dia bukan golongan kami. Udah jadi lawan gitu kan? Iya. Orang pendapat biasa aja sih. Biasa aja gitu loh. Bro, punya itu enggak? Question enggak? Apa namanya tadi? Kata-kata motivasi enggak buat teman-teman nonton? Oh iya. Apa ya? Untuk generasi muda atau apa dulu nih? Generasi muda lah, yang nonton generasi muda. Atau putra lah, yang tua juga boleh. Iya, satu hal ya, prinsip yang selalu saya pegang bahwa integritas dan idealis. Integritas dan idealis. Karena itulah yang akan membentuk prinsip kita sebagai suatu individu gitu ya. Karena tanpa ini kita tidak jelas. Tujuan hidup kita juga tidak akan jelas. Kita akan mudah untuk ditarik ke kiri, akan mudah ditarik ke kanan. Betul. Sehingga menjadi generasi muda, itu yang pertama adalah kita menjunjung tinggi integritas, kemudian idealis kita. Apa yang bagi kita benar, kemudian juga keterbukaan berpikir. Gitu ya. Kita tidak, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa sebagai generasi muda kita sudah harus luas dalam melihat. Gitu. Insight-nya sudah harus banyak, open-minded. Gitu. Kita tidak serta-merta melihat sesuatu yang berbeda itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan diri kita. Gitu loh. Kita harus terbuka. Karena itulah yang akan membentuk prinsip kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, sebagai generasi muda. Gitu. Tanpa prinsip yang kuat sebagai generasi muda, maka kita tidak akan bisa untuk menjadi orang yang punya tujuan yang jelas. Integritas, idealis, dan keterbukaan pemikiran tadi. Thank you bro. Keterbukaan. Udah datang ya? Ya, sama-sama. Terima kasih untuk sudah mengundang di sini.